Seperti inilah kondisi sejumlah kendaraan usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor, tepatnya di lampu merah Simpang Depok. Sebanyak 3 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan, mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka. Sementara sopir minibus telah melarikan diri. Menurut saksi, peristiwa terjadi usai sebuah minibus berwarna abu-abu dari arah Jakarta mengalami pecah ban, kemudian menabrak pickup yang mengangkut muatan telur hingga pickup berpindah posisi ke arah berlawanan dan menabrak 1 mobil dan juga 2 sepeda motor. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Jalan Raya Bogor Simpang Depok sempat mengalami kemacetan panjang di kedua arah. Simpang Depok, laka lantas Simpangan. Kedatangan petugas patroli Polres Metro Jakarta Pusat ke Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat dini hari tadi sontak membuat para muda-mudi pengendara sepeda motor yang berkerumun dan hendak melakukan sahur on the road kocar-kacir. Guna memastikan kelompok tersebut bubar, petugas berpatroli keliling kawasan Monas hingga Sudirman. Selain meresahkan dan mengganggu para pengguna jalan lainnya, aksi sahur on the road sengaja dibubarkan petugas lantaran rentan berujung pada aksi tawuran. Masuk salah satu upaya preemptif yang kita lakukan. Kita tidak menunggu sampai terjadi sesuatu, tentu melihat berbagai potensi gangguan itulah kita langsung melakukan himbauan. Untuk mencegah terjadinya pergesekan peserta sahur on the road serta kejahatan jalanan yang marak di bulan Ramadan, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mendirikan pos pemantauan di puluhan titik yang dijaga aparat kepolisian setiap malam hari, sehingga masyarakat Jakarta dapat merasa aman tanpa gangguan pelaku kejahatan ketika melakukan aktivitas terutama pada malam hari. Dari Jakarta, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara roda 2 berusaha menghindari petugas saat Satlantas Polres Parepare melakukan razia tertib berlalu lintas di Jalan Andi Isa, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara juga memilih terlihat melawan arus agar tidak terjaring razia. Razia tertib berlalu lintas ini dilakukan karena maraknya pengendara yang tidak patuh saat berkendara. Pengendara yang terjaring langsung diarahkan petugas untuk mendorong kendaraan mereka ke kantor Satlantas Polres Parepare. Dalam razia ini petugas menjaring ratusan kendaraan. Sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm dan tidak memiliki plat nomor kendaraan. Untuk menyambut operasi ketupat dalam rangka mengurangi kecelakaan, terus sekarang ini karena sudah marak banyak yang tidak menggunakan helm, maka kami melaksanakan operasi. Sebagai efek jera, petugas akan menahan kendaraan yang terjaring hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 9 dari 12 jenazah korban pembunuhan dukun pengganda uang Selamat Tohari hingga kini belum bisa teridentifikasi. Hingga kini tim DVI sudah menerima 17 laporan keluarga yang hilang dengan menyertakan data antemortem para korban. 9 jenazah saat ini sudah dimakamkan di TPU Desa Balun dengan diberi tanda. Sehingga saat ada keluarga yang melapor dan memiliki kecocokan data identitas, jenazah korban bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di daerah asal. Pihak DVI menyatakan bahwa warga yang berasal dari luar Banjarnegara bisa melakukan tes DNA di daerah asal untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan posko DVI Banjarnegara. Kalau memang semuanya nggak ada, artinya saudara kandungnya itu yang bersangkutan yang merasa kehilangan, silakan langsung datang untuk kami ambil sampel DNA-nya. Tapi jika memang berada di jauh sana, di luar provinsi, kami akan membantu memfasilitasi dari bidokes tempat sana, akan kami koordinasi juga nanti antar pimpinan untuk membantu mengambil data-data tersebut.
Hingga saat ini dari 12 korban pembunuhan selama Tohari, sudah 3 jasad yang telah teridentifikasi. Satu diantaranya atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan kembali dengan layak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Siang ditemukan kartu Indonesia Pintar. Ribuan kartu Indonesia Pintar atau KIP diduga dibuang ditemukan di lapak pengepul Ronsokan di Kampung Kandang Sapi, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pengepul Rongsok mengaku ribuan kartu Indonesia Pintar itu ditemukan di dalam beberapa kardus dari 35 kardus sampah kertas yang dijual oleh 2 orang pria di lapaknya beberapa hari lalu. Kedua pria itu menggunakan mobil pickup dan menurunkan 35 kardus sampah kertas dengan total berat mencapai 400 kg. Setelah dibayar, kedua pria itu langsung pergi meninggalkan lapak. Si pengepul mengaku tidak mengenal kedua pria itu karena baru sekali datang ke lapaknya. Tahu mobilnya tuh orang mana itu nggak tahu kan. Mobil bang? Iya, tapi udah dibawa lagi sebagian oleh orang bang dari pelaku. Bapak bayar apa gimana untuk jual beli atau? Saya beli 2.000 per kilo, ada 4 kintal. Berarti bapak waktu itu ngeluarin duit berapa? 4 kintal. Kalau 2.000. Bapak niatnya beli ini kardus itu rongsokan pak ya? Iyalah, kalau ada kis uang rakyat buat apa gitu? Betul. Polres Lebak, Banten saat ini masih menyelidiki temuan ribuan kartu Indonesia Pintar yang diduga dibuang. Saat ini tim Satreskrim memburu 2 orang penjual sampah kertas ke pengepul. Penanganan yang kartu Berdasarkan dari arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolres Lebak, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, antara lain pihak bank yang mengeluarkan kartu tersebut, dinas terkait, dan juga pelajar yang ada dalam kartu tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Kartu Indonesia Pintar seharusnya dibagikan kepada para pelajar yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Kartu-kartu yang ditemukan dan viral di media sosial diduga memang belum dibagikan karena sebagian masih berada dalam amplop utuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, kartu yang ditemukan masih aktif hingga 2024. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. motor air. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Bupati Meranti Muhammad Adil menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Kepulauan Meranti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Adil diduga melakukan 3 tindak pidana korupsi, yakni mulai dari menerima suap, memotong anggaran, hingga melakukan penyuapan. Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kepulauan Meranti atas kegagapan saya.
Adil pun selanjutnya dibawa ke rutan KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Muhammad Adil sebagai tersangka dalam 3 kasus suap, yakni pemotongan anggaran tahun 2002-2023, penerimaan fee jasa travel umroh, serta pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022. Adil diduga menerima puluhan miliar rupiah dalam 3 kasus tersebut. Selain Adil, KPK juga menahan 2 tersangka lainnya, yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitrianingsih, serta Ketua BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi. Dari Jakarta, Deni Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ditampilkan berbagai atraksi menarik dari para pasukan TNI, diantaranya parade dan defile serta demo udara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-77 digelar di Taxiway Eko Lanut Halim Pranakusuma, Jakarta. Dalam kegiatan yang mengangkat tema profesional, modern, tangguh, menjadi anggota TNI AU sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Sejumlah pertunjukan luar biasa pun ditampilkan oleh para pasukan TNI Angkatan Udara ini. Yang membentuk Aero Formation. Di antaranya, parade dan defile serta simulasi pertempuran udara dogfight. Penampilan kelompok penerjun payung TNI Angkatan Udara dapat kita alihkan pandangan serta demonstrasi simulasi pembebasan sandera oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara. Disusul flight selanjutnya dengan call sign Raja Wali Flight yang terdiri dari Skadron Udara 30, Skadron Udara 30 Tucano dengan call sign Tucano Flight yang membentuk Aero Formation dengan flight leader Kolonel Penerbang Sandra Gunawan, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004 yang akan melintas dari sebelah kanan podium. Dapat kita alihkan pandangan. Inilah dia, Tucano Flight Formation Disusul flight selanjutnya dengan call sign Raja Wali Flight yang terdiri dari Skadron Udara 30, Skadron Udara 32 dan Skadron Udara 23 dengan flight komandan Skadron Udara 31 Letnan Kolonel Penerbang Anjo Manik. Dan inilah dia, datang dari podium dengan Triple V Formation. Kita sambut Raja Wali Flight. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight selanjutnya. Formasi gabungan dari 3 pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara 5 dan Skadron Udara 17 serta 2 pesawat Falcon dari Skadron Udara 17 dengan call sign Kencana Flight yang saat ini telah membentuk. Kita alihkan pandangan dari sebelah kanan podium. Bertindak sebagai flight leader Mayor Penerbang Dimas Prawito Wicaksono. Kita sambut. Saat libur panjang pasca, antusias masyarakat mengunjungi sejumlah tempat wisata di kawasan wisata Puncak terbilang normal. Faktor puasa menjadi penyebab utama masyarakat jarang berwisata ke Puncak. Sementara sebanyak 87 personil gabungan dikerahkan oleh Satlantas Polres Bogor untuk mengamankan kelancaran lalu lintas selama libur panjang perayaan Paskah. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan satu arah diberlakukan secara situasional untuk mengurai kemacetan. Kemacetan arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di Pasar Tumpah, Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, sudah menjadi pemandangan biasa di setiap hari Selasa dan Sabtu. Kendaraan dari arah Jakarta selalu terjebak kemacetan karena aktivitas pasar yang dipadati pedagang dan pengunjung. Selain itu, tak sedikit pula kendaraan roda 2 maupun becak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengakibatkan penyempitan, serta diperparah dengan banyaknya lalu lalang penyeberang jalan. Mengantisipasi potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran nanti, pihak Polresta Cirebon akan menertibkan Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Di antaranya dengan mengerahkan personil untuk pengamanan jajar pagar betis di sisi jalan sekitar pasar, serta menertibkan naik turun kendaraan umum dan penyeberangan jalan.
dimaksud, kita telah menyiapkan personil yang nanti kita akan lakukan jajar pagar betis di areal Pasar Tegal Dukuh, termasuk juga kita melakukan pemasangan barikade sehingga para pedagang tidak tumpah di badan jalan maupun juga kegiatan bongkar muat tidak dilakukan di badan jalan. Kegiatan ini akan kita lakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi Kamsat Cipta Lantas di areal Tegal Dukuh berjalan dengan lancar. Para pedagang dan masyarakat diharapkan dapat membantu upaya Polresta Cirebon dalam melancarkan arus mudik Lebaran 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 pekan, suasana mudik mulai terasa di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah calon penumpang terus berdatangan memadati area stasiun, bahkan area tunggu di depan pintu masuk sudah ramai penumpang. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Sebagian dari mereka ada yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan, ada yang menunggu libur sekolah anaknya, bahkan ada pula yang memang merencanakan sejak lama untuk menghindari memeludaknya pemudik mendekati hari H Lebaran. Menurut informasi Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, total 477.000 tiket kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir telah terjual. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter yang bersembunyi di dapur rumah warga di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sang ular tak henti-hentinya memberontak hingga nyaris mematok salah seorang petugas. Usai dievakuasi, piton disimpan di Mako Damkar Makassar sebelum diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Kencangnya suara ledakan meriam ini membuat kaget warga hingga membuat alarm mobil di sekitarnya berbunyi. Ini adalah tradisi letusan meriam di Masjid Agung Al-Araf, Rangkas Bitung, Lebak, Banten setiap bulan Ramadan. Setiap waktu berbuka atau sahur, 2 meriam karbit ini dinyalakan. Suara letusan bahkan terdengar hingga radius 1 km. Bukannya menghindar, warga justru menantikan momen ini sambil berbuka puasa di alun-alun masjid. Tadi meledak kaget nggak, Bu? Kaget. Kaget banget ya. Seru nggak tapinya? Seru. Seru ya buka puasa ya, Bu ya. Tradisi ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Awalnya, meriam dijadikan penanda waktu berbuka puasa dan sahur karena jauhnya jarak masjid dengan rumah warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Inilah Masjid Jatisobo yang dibangun pada masa Raja Pakubuwono IV, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang memerintah antara tahun 1788 hingga 1820. Masjid Jatisobo dibangun oleh ulama kesayang sang raja yang bernama Kiai Khotib Iman. Kiai Khotib Iman awalnya tinggal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun karena ingin menyebarkan agama Islam, Kiai Khotib Iman bersama beberapa pengikutnya keluar dari keraton dan merintis perkampungan di Kelurahan Jatisobo. Dengan membangun masjid dan pondok pesantren, Kiai Khotib Iman mampu menyebarkan ajaran Islam di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gunung Sukoharjo menuju ke sini dan memastikan dan juga meneliti apakah layak dijadikan sebagai cagar budaya, kemudian dipasang papan yang diduga menjadi cagar budaya. Dan untuk peresmiannya menjadi cagar budaya kita masih menunggu dari SK Bupati Sukoharjo yang terakhir. Sementara itu di belakang Masjid Agung Jatisobo terdapat area makam Kiai Khotib Iman beserta keluarga dan para pengikutnya. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Teknik ukir selama ini mungkin hanya ditemukan pada kayu atau es batu. Buah dan sayuran ternyata bisa loh jadi karya seni bernilai tinggi. Seorang seniman asal Sumedang, Jawa Barat ini membuat olahan takjil dari buah potong dan dibentuk menjadi kreasi yang unik dan menarik. Nah, sambil menunggu waktu berbuka tiba, Tika memanfaatkan buah seperti apel, wortel, dan ubi. Semua jenis buah segar warna-warni ini kemudian dipotong dan dihias menjadi sebuah karakter menyerupai burung. Siapapun yang melihatnya pasti akan tertarik untuk memakannya. Nah, hasil kreasi ini bisa jadi trik bagi Anda yang memiliki anak yang tidak suka makan buah ataupun sayur. Kan kolak bahannya dari ubi, dibikin bunga ros dulu yang dibentuk-bentuk unik dulu. Terus sop buah juga diantaranya ada buah-buahan, sama diukir-ukir dulu supaya lebih menarik dan menambah selera nanti untuk menikmatinya. Sampai saat ini mungkin tidak ada kesulitan untuk garnish dan ukir-mengukir karena bahan-bahan yang kita gunakan bahan yang sangat bagus. Proses pembuatan satu karakter biasanya menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam lamanya. Nah, bagi Anda yang ingin belajar membuat garnish, Tika membuka pelatihan seni ukir dari buah dan sayur di rumahnya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Jamur, daging ayam, kurma, dan ini dia superstarnya, durian. Ya, semua bahan-bahan ini termasuk bumbu dapurnya ditumis harum dan jangan lupa masukkan nasi putihnya ya. Wah, perpaduan cita rasa durian yang manis dengan bumbu rempah nasi goreng menjadikan menu yang satu ini wajib Anda coba. Setelah diaduk rata, percantik nasi goreng durian kurma dengan telur ceplok, ayam, daun selada, dan kerupuk atau emping. Voila, tinggal disajikan deh. Sebanyak 50 usaha mikro kecil menengah mengikuti rangkaian Basar Gerakan Perempuan Indonesia Tangguh atau Gempita di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi Selatan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Memberi
memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang tentu memiliki sebagai PK ya, salah satunya adalah PK perempuan kepala keluarga, artinya dia single parent. Yang kedua, beberapa mungkin keluarga-keluarga yang memang membutuhkan kegiatan-kegiatan dan masih berusaha untuk bisa lebih mandiri ya. Kehadiran bazar juga memudahkan para ASN karena dapat berbelanja kebutuhan Ramadan di area Pemprov Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, komunitas Indonesia Off-Road Bekasi Raya bersama dengan Subden Pom Jaya 21 Kota Bekasi, Jawa Barat membagikan paket sembako kepada ratusan ODGJ di Yayasan Galuh. Bakti sosial dilakukan serentak dengan membagikan sembako dan takjil di jalan. Pembagian sembako dan takjil ini untuk meringankan beban bagi saudara-saudara yang kurang mampu di bulan suci Ramadan. Yayasan ini juga lumayan besar ya, banyak sekali penyandang ODGJ-nya, sehingga kita prihatin dengan kondisi mereka dan kita support untuk kegiatan baksos kali ini. Harapannya bahwa kegiatan ini akan memberikan berkah buat seluruh anggota IOF, dan ke depan mudah-mudahan kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Peringati Nuzulul Quran, ribuan narapidana berkumpul di lapangan Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu petang. Selain pengajian, acara juga dimeriahkan dengan kesenian hadroh hingga marawis. Pihak Kanwil Kumham DKI Jakarta juga memberikan penghargaan bagi narapidana yang menjadi juara 3 nasional kategori pembaca Al-Quran atau Qori'ah. Ada sekitar 7 petugas lapas rutan yang juga sebagai pembina rohani Islam di lapas rutan di DKI Jakarta ini yang akan kita berangkatkan umroh ya di tahun 2023 ini ya, sekitar bulan-bulan Agustus nanti. Harapannya adalah ini menjadi motivasi para pegawai di lapas rutan di Jakarta ini. Festival Ramadan ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran sekaligus memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah ruas tol Solo-Yogyakarta sepanjang 6 km yang telah bisa digunakan pemudik. Dari pantauan di lapangan, jalur ini belum semuanya dicor rigid, bahkan ada bagian yang masih dilapisi beton biasa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemudik agar berhati-hati saat melintas jalur fungsional tol Solo-Yogyakarta ini. Ganjar juga meminta agar dilakukan sosialisasi kepada warga agar tidak terganggu dengan melintasnya pemudik di jalur desa. Ini alhamdulillah 6 kilo udah beres. Jadi 6 kilo beres ini akan difungsionalkan. Jadi di tempat saya berdiri inilah yang nanti akan dikontrol oleh kawan-kawan. Jadi one-way begitu, ini akan sangat membantu sehingga nanti arus Solo Jogja. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Lima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Empat titik tol masih jalan tanah. BPOM sidak pasar Ramadan. Fashion show unik parade busana dalam gerbong kereta LRT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini 11 April 2023. Tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ruas tol Indralaya Prabu Muli sepanjang 64 km direncanakan akan difungsikan pada musim arus mudik Lebaran 2023. Namun saat ini masih terdapat 4 titik jalan tengah dikebut pengerjaannya yang ditargetkan selesai sebelum tanggal 15 April mendatang. Wali Kota Prabu Muli, Ridho Yahya, memastikan secara langsung persiapan tax on location atau tol Indralaya Prabu Muli yang akan difungsikan sebagai jalur mudik Lebaran 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Hasilnya, ia mendapati ada beberapa titik dengan kondisi jalan tanah dan butuh penanganan pekerjaan cepat pada satu jalur yang akan digunakan sebagai lajur kendaraan pemudik. Menurut Wali Kota Prabu Muli, kedatangannya melihat jalan tol Indralaya Prabu Muli karena adanya kekhawatiran masyarakat bisa tidaknya mereka melintas di jalan tol pada arus mudik Lebaran 15 April mendatang. Ini hanya sebelah dulu, ini hanya kita mengejar Lebaran ini, jadi hanya sebelah yang bisa digunakan. Tapi kita bersyukur mereka ini bekerjanya all out siang dan malam, tapi terkendala hujan. Tapi saya yakin setelah saya lihat titik itu, karena kenapa saya yakin? Karena tiap titik itu beda-beda yang ngerjakannya, bukan satu orang. Tapi kalau satu perusahaan mengerjakan satu titik, tidak yakin selesai. Ini titik A, ada perusahaan sendiri yang masang sendiri hotminnya. Titik B, saya perhatikan ada 4 titik, jadi insya Allah tuntas. Ruas tol yang dibangun oleh PT Hutama Karya akan terintegrasi dengan tol Palembang Indralaya dan akan menjadi lajur baru bagi pemudik dari kawasan barat dan selatan. Untuk masuk ke tol Prabu Muli, pemudik dari arah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan, Okus ke Prabu Muli ke gerbang Desa Karangan. Sementara itu, untuk dari Kabupaten Muara Enim, Lahat, 4 Lawang, pemudik bisa masuk dari Jalan Lingkar Prabu Muli dan saat tiba di Simpang 4 Tuku Tani, belok kanan menuju gerbang tol. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. BPOM Palembang bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim melakukan sidak pasar Ramadan di Terminal Kota Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini guna melakukan tes laboratorium oleh BPOM terhadap makanan yang dijual di pasar Ramadan. BPOM Palembang melakukan perjalanan ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk mendatangi pusat jajanan dan makanan atau pasar Ramadan di setiap kabupaten kota. Tujuannya melakukan sejumlah tes laboratorium terhadap makanan yang dijual di tempat tersebut. Pekan kemarin, BPOM Palembang mendatangi pasar Ramadan di Terminal Kota Muara Enim bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan untuk melakukan uji laboratorium ke sejumlah makanan yang dijual di pasar Ramadan. Petugas BPOM Dinas Kesehatan dan Perdagangan mengambil contoh makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan yang dicurigai dibawa ke mobil laboratorium dan diuji. Hasilnya, tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya seperti boraks, formalin, dan rodamin, sehingga warga tidak perlu khawatir saat berbelanja di pasar Ramadan. Ya, hari ini kita sudah mencek sebanyak 25 jenis produk yang kita duga ya, ternyata dari hasil uji dengan rapid test kit kita dengan mobil keliling semuanya tidak mengandung bahan berbahaya. Karena kenapa kita melibatkan lintas sektor? Karena UMKM atau pangan siap saji, ketika ada positif kita lakukan pembinaan oleh lintas sektor terkait. Tentu di sini ada Dinas Perdagangan. Sebelumnya, petugas BPOM melakukan sidak makanan ke Kabupaten Oku, Oku Timur, Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Terbukti melakukan korupsi dana desa, oknum mantan Kades Pulau Betung Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir divonis 1 tahun penjara. Terdakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Korupsi.
Pengadilan Tipikor Negeri Palembang akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara terhadap Liansa Idris, terdakwa korupsi dana desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada Rabu 5 April kemarin. Diketuai oleh Majelis Hakim Editorial, terdakwa sebagai mantan kades terbukti korupsi dana desa senilai 206 juta rupiah dengan melanggar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang tentang Korupsi. Terdakwa lolos dari hukuman pidana tambahan, pasalnya terdakwa telah mengembalikan uang yang dikorupsi tersebut melalui Kajari Oki. Hal inilah yang membuat hukuman terdakwa ringan. Sementara yang memberatkan terdakwa selaku kepala desa saat itu, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi warga masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Vonis 1 tahun penjara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan tuntutan 1,5 tahun penjara. Sebagaimana diketahui, Liansa Idris menyalahi aturan dalam membangun proyek bangun jalan desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan menggunakan anggaran desa tahun 2020. Mantan kades ini telah merekayasa pembangunan dari manual hingga menggunakan alat berat. Atas putusan tersebut terdakwa menerima sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Mensos ungkap 692 PKH ajukan keluar PKH. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan kementeriannya juga turut membantu penerima bantuan program Keluarga Harapan untuk mengembangkan UMKM dan kewirausahaan. Hasilnya, ratusan penerima PKH meminta keluar dari program ini karena merasa mampu mandiri tanpa bantuan pemerintah. Ditemui di Gedung Sentra Budi Perkasa Palembang Kamis siang dalam kegiatan penyaluran bantuan ke penyandang difabel, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara
terkait banyaknya penerima PKH yang ingin keluar dari program tersebut. Sebanyak 692 penerima PKH dari total 5.200 penerima PKH sudah terdata mengajukan mundur dari program PKH. Tri Rismari ini mengatakan dari bantuan kewirausahaan dimulai dari 5 juta rupiah, banyak yang sudah berhasil. Bahkan ada yang sudah mendapatkan penghasilan 12 juta rupiah per bulannya. Meski demikian, Kemensos akan melakukan verifikasi di lapangan, memastikan mereka memang benar-benar sudah mampu keluar dari kemiskinan. Itu kita bantu usaha, kewirausahaan. Jadi kita kasih modalnya untuk mereka. Dan alhamdulillah usahanya berhasil. Dan mereka tak mundur sendiri dari penerima bansos, jadi bukan kami. Jadi kalau kami, tetap kami harus cek apakah dia sudah kuat atau belum. Kalau sudah kuat, ada yang pendapatannya 12 juta, kalian kalah pasti. Ya kan? Ada yang sudah 12 juta. Terkait penggantinya, Risma menyerahkan mekanisme dari masing-masing daerah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Meski belakangan diterpa isu tak sedap, dukungan masyarakat kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terus berdatangan. Salah satunya dengan dikukuhkannya sukarelawan desa untuk Ganjar, Sumatera Selatan dari 17 kabupaten kota. Isu tak sedap menerpa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tidak membuat dukungan masyarakat kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut menurun. Justru sukarelawan desa untuk Ganjar Sumatera Selatan melakukan pengukuhan relawan Des Ganjar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pengukuhan ini menjadi upaya penguatan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada 2024. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Des Ganjar Sumsel, Widarlono menyebutkan ratusan peserta yang hadir adalah perwakilan warga desa dari 17 kabupaten kota di Sumsel. Program yang dibuat Ganjar sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat kecil, khususnya di pedesaan. Salah satunya Kartu Tani yang telah menjadi program nasional dan program bantuan gubernur kepada pemerintah desa untuk membangun desa. Sesuatu yang telah dicanangkan, dikerjakan di Jawa Tengah benar-benar itu menjadi satu rangkaian yang patut untuk dilanjutkan menjadi Presiden 2024. Paling disukai dari program Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tentu yang pertama lah Kartu Tani, kemudian program bantuan gubernur dari Gubernur Jawa Tengah. Dalam agenda itu, ratusan relawan Ganjar Pranowo juga disajikan dokumentasi pelaksanaan program kerja Ganjar Pranowo dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah sebagai modal untuk memimpin Indonesia, melanjutkan tongkat estafet pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad ke muka bumi untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Momen peringatan hari besar tersebut menjadi salah satu ajang kebersamaan pemerintah dengan warga Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Bupati Askolani dan Wakil Bupati Slamet Somo Sentono melebur bersama masyarakat Desa Glepak Dalam, Kecamatan Rambutan untuk meringati sejarah turunnya Al-Quran ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi kitab suci bagi umat Islam sebagai pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dasar dari peringatan nuzul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Sebagai bentuk perhatian, pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan sumbangan untuk masjid dan memberikan sumbangan bagi kaum tidak mampu agar dapat tenang menjalankan ibadah puasa. Peringatan nuzul Quran menjadi tolak ukur Bupati Banyuasin dalam menjadikan Kabupaten Banyuasin yang religius. Tentunya kita minta kepada masyarakat kita untuk lebih khusyuk lagi untuk membimbingkan Al-Quran di Kabupaten Banyuasin. Ini salah satu sumber kita untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah di iNews Sumsel, kami akan hadir dengan informasi fashion show unik parade busana dalam gerbong kereta LRT. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana api yang dan kami kepulan dapatkan? asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, indahnya berbagi di bulan suci Ramadan menjadi suatu keberkahan. Untuk itu, personil Polres Oki membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan agar mampu meringankan beban ekonomi di tengah menjalankan ibadah puasa. Rela mengarungi sungai yang terbentang luas menggunakan perahu ketek, jajaran Polres Oki bekerja sama dengan Kodim 0402 Oki dan pemerintah Kabupaten Oki menyasar warga yang kurang mampu, terutama terdampak pandemi COVID-19. Satu persatu bansos diberikan kepada warga Desa Serinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki yang tinggal di wilayah perairan. Bantuan ini disambut wajah sumringah oleh masyarakat, terpancar raut kebahagiaan dari hati mereka. Pembagian bansos yang dipimpin langsung oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto diharapkan dapat bermanfaat meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah bulan suci Ramadan.
Saling mengasihi, berbagi, dan peduli sesama saudara di tengah kesulitan ekonomi menjadi salah satu visi misi Polres Oki yang humanis di tengah masyarakat. Jadi kami melaksanakan kegiatan bantuan sosial kemanusiaan untuk negeri. Jadi kita menuju ke daerah-daerah yang slum area. Kita lihat sendiri tadi bagaimana medannya, kita harus menyeberang menggunakan perahu klotok. Kemudian kita harus lagi berjalan ke masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Desa Srinanti. Kemudian memang kita turut prihatin sehingga kita memberikan bantuan tersebut. Harapannya bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kedepannya kita dapat bekerja sama semua pihak untuk Bansos akan terus disalurkan bertujuan meringankan beban ekonomi dan memberikan edukasi pentingnya saling peduli satu sama lain. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada yang unik saat parade busana di Palembang lantaran fashion show digelar dalam gerbong kereta LRT Sumsel. Fashion show memamerkan pakaian jemputan kota Palembang dikombinasikan dengan kain ulos khas Sumatera Utara. Nah, kamu sudah ada baju lebaran belum? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Para peragawan ini berjalan layaknya di atas catwalk. Ya, parade busana unik ini digelar dalam gerbong LRT Sumsel Palembang, Sumatera Selatan. Trunk show digelar dalam gerbong kereta LRT Sumsel memamerkan pakaian jemputan khas kota Palembang yang dikombinasikan dengan kain ulos khas Sumatera Utara oleh Namora Collection. Parade busana ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tetap mengenal dan melestarikan kearifan lokal di Indonesia. Perpaduan kain jemputan Sumatera Selatan dan kain ulos Sumatera Utara dilatar belakangi agar menyatukan keberagaman masyarakat di dua daerah tersebut. Manfaatan angkutan umum ini sebagai sarana promosi LRT Sumsel dan membangun kolaborasi pengelola LRT Sumsel bersama para pelaku UMKM. Masyarakat juga dapat menikmati suasana perkotaan dari dalam LRT Sumsel. Jadi Namora itu bahasa Batak artinya kekayaan. Jadi di sini saya mengangkat kekayaan dari Sumatera Utara, ulos dengan Sumatera Selatan, jemputan. Kenapa? Karena anak saya ini perpaduan antara orang Batak dengan orang Palembang. Jadi makanya saya terinspirasi dari anak saya Namora. Jadi koleksi Namora Collection ini memang sesuai dengan darah dia. Ulos dari Sumatera Utara dan papanya orang Palembang. Jadi saya ambil jemputan dari Sumatera Selatan. LRT Sumatera Selatan dan disebutkan oleh Bu Angel, ini adalah LRT pertama di Indonesia. Ini harus bangga orang-orang Palembang ya. Wong kita galau semua bangga dengan adanya LRT pertama di Indonesia adalah di kota Palembang, bukan di Jakarta. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan fasilitas angkutan umum yang ada saat ini sehingga apa yang sudah disediakan oleh pemerintah ini dapat benar-benar berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda yang belum membeli baju lebaran, tidak ada salahnya Anda membeli kain jemputan ulos di Namora Collection di Rumah Limas Demang Lebaran Palembang. Selain dapat digunakan dalam situasi acara formal, juga dapat dikenakan saat acara keluarga dan bersantai. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.